Cerita 1. Kejadian ini baru terjadi beberapa minggu yang lalu, dan sampai sekarang masih terus teringat di pikiranku. Saat itu usiaku 20 tahun dan aku baru saja pindah ke sebuah kompleks apartemen kecil yang letaknya beberapa kilometer dari rumah orang tuaku. Aku belum pernah tinggal sendirian sebelumnya, jadi semua ini terasa sangat baru bagiku. Kompleks itu memiliki 3 lantai dan total 6 apartemen. Satu-satunya unit yang kosong ada di lantai paling atas, jadi itulah yang akhirnya kuambil. Setelah semua barang berhasil kupindahkan, akhirnya aku bisa sedikit bersantai sebelum tidur. Waktu itu kira-kira sudah malam, tapi aku masih harus menyiapkan tempat tidur dan makan malam. Satu-satunya makanan yang kupunya hanyalah mie instan, jadi aku menyalakan kompor dan meletakkan panci berisi air untuk direbus. Saat sedang menunggu air mendidih, aku mendengar lantai di depan apartemenku berderit pelan. Awalnya aku tidak yakin apakah itu hanya suara bangunan tua atau memang ada seseorang di depan pintuku. Meski begitu, aku memutuskan untuk mengecek, kalau-kalau memang ada orang. Aku membuka pintu perlahan. "Halo," kataku pelan. Di sana berdiri seorang pria tua beberapa langkah dari pintuku, membelakangiku. Aku mengira dia penghuni apartemen sebelah, karena pintu unit itu tepat berada di depan unitku, arah yang sedang dia hadapi. Beberapa detik berlalu, lalu dia berbalik pelan dan berkata singkat, "Maaf," sebelum mulai menuruni tangga. Aku menutup pintu dan kembali memeriksa panci di kompor. Namun setelah itu, aku mulai merasa sedikit tidak nyaman. Soalnya, dia tadi tidak masuk ke apartemen sebelah. Padahal tidak ada alasan bagi siapapun untuk naik sampai ke lantai paling atas kecuali memang tinggal di sana. Bagaimanapun, aku menyelesaikan mie instanku dan berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Aku terlalu senang akhirnya punya tempat sendiri dan bisa tinggal sendirian untuk pertama kalinya. Ini pencapaian besar bagiku, dan aku tidak ingin malam pertamaku dirusak rasa takut. Jadi aku menyelesaikan tempat tidurku, mematikan semua lampu, lalu rebahan. Aku sempat bermain ponsel sebentar sebelum akhirnya tertidur. Aku rasa aku tertidur sekitar larut malam, meski tidak yakin persis. Tapi aku masih ingat jelas saat terbangun dan melihat jam. Waktu menunjukkan pukul 1.29. Aku terbangun karena mendengar sesuatu dari area di bawah kamarku. Suaranya seperti langkah kaki yang diseret pelan. Aku berbaring diam, menunggu apakah akan ada suara lain. Sekitar 5 menit kemudian, aku mendengar lantai di luar kamarku berderit. Saat itu aku mulai panik. Pikiranku terus berputar, mencoba mengingat apakah aku sudah mengunci pintu setelah membukanya tadi malam. Di tengah keheningan, aku mendengar suara klik halus dari gagang pintu yang sedang dicoba diputar. Untungnya, pintunya terkunci. Aku menunggu, takut akan ada sesuatu lagi yang terjadi. Tapi beberapa detik kemudian aku mendengar pintu apartemen tetangga terbuka lalu tertutup lagi. Dengan perasaan sedikit lega, aku turun dari tempat tidur dan segera memastikan bahwa pintu depanku benar-benar terkunci. Setelah itu aku kembali ke tempat tidur. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin pria tua tadi hanya salah mengira pintu apartemennya. Keesokan paginya, terdengar ketukan keras di pintu depanku. Saat kubuka, ada 2 polisi berdiri di sana. Mereka bertanya apakah aku mengalami sesuatu yang aneh semalam, atau apakah ada barang yang hilang. Rupanya, seorang pria telah membobol 2 apartemen pada malam itu. Kedua penghuni apartemen tersebut lupa mengunci pintu mereka. Aku menceritakan semuanya kepada polisi. Setelah itu mereka berterima kasih dan kembali turun ke bawah. Aku tidak pernah tahu apakah pria itu akhirnya tertangkap atau tidak. Untungnya, sejak malam itu tidak ada kejadian lain. Tapi setiap kali mengingat semuanya, aku masih merasa sangat tidak nyaman. Aku tidak bisa berhenti membayangkan apa yang mungkin terjadi kalau malam itu aku lupa mengunci pintu. Cerita 2. Saat masih kecil, sekitar usia 10 atau 11 tahun, rumahku berada di ujung sebuah jalan perumahan yang sepi, tepat di samping hutan besar. Aku sering berlari-lari, bermain, dan berjalan-jalan bersama teman-temanku di area belakang rumah itu. Dari semua hutan dan kawasan pepohonan yang pernah kulihat, tempat ini terasa yang paling lebat. Pohon-pohonnya tumbuh sangat rapat. Di beberapa bagian, bahkan sulit berjalan berdampingan dengan teman karena kami harus terus bergantian maju atau mundur untuk bisa melewati celah di antara 2 batang pohon. Suatu malam Jumat yang biasa, aku mengundang sahabatku, sebut saja Rian, untuk datang bermain, karena besoknya tidak ada sekolah. Saat dia datang, matahari mulai tenggelam. Meskipun begitu,
Kami tetap ingin bermain di hutan sebentar sebelum suasana menjadi terlalu gelap. Kami membawa senter besar untuk berjaga-jaga, lalu masuk ke antara pepohonan. Kami berjalan sekitar 10-15 menit sebelum menemukan sebuah pohon tumbang, lalu duduk di atasnya sambil mengobrol. Itu memang salah satu kegiatan favorit kami, duduk di tengah hutan dan membicarakan apa saja yang kami mau. Aku tidak yakin sudah berapa lama kami duduk di sana, tapi kami jelas terlalu larut dalam percakapan. Ketika akhirnya aku menoleh ke sekitar, hutan itu sudah hampir sepenuhnya diselimuti gelap. Awalnya kami tidak terlalu gugup. Kami merasa cukup mengenal area itu dan berpikir kami hanya perlu segera pulang sebelum semuanya menjadi benar-benar gelap gulita. Kami menyalakan senter dan mulai berjalan kembali. Tapi jujur saja, aku mulai merasa agak merinding. Hutan itu nyaris sepenuhnya sunyi, selain suara daun-daun kering yang remuk di bawah langkah kaki kami. Karena pepohonannya sangat rapat, kami hanya bisa melihat beberapa langkah ke depan. Setelah berjalan 2 atau 3 menit, kami berdua tiba-tiba berhenti. Kami sama-sama mendengar suara yang sangat jelas, langkah kaki seseorang yang berjalan perlahan di atas tumpukan daun, tepat di depan kami. Orang itu pasti berada di balik beberapa pohon, kira-kira belasan langkah dari tempat kami berdiri. Aku tak bisa berhenti bertanya-tanya, kenapa ada seseorang berjalan sendirian di tengah hutan pada malam seperti ini? Aku berusaha tetap tenang. Tapi saat kami mengira orang itu mulai menjauh, suara langkah itu malah berhenti. Aku dan Rian langsung membeku. Kami saling menatap dengan rasa takut dan bingung. Rasanya seperti seluruh hutan tiba-tiba menjadi benar-benar sunyi. Saat aku berdiri menatap Rian, tiba-tiba tubuhku dipenuhi firasat buruk yang sangat kuat. Perasaan itu begitu jelas, seolah aku sedang berada dalam bahaya besar. Hampir seketika setelah itu, aku mendengar suara daun remuk dari jarak sangat dekat di belakang kami. Naluri langsung mengambil alih. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah rumah. Saat berlari, bahuku berkali-kali menabrak batang pohon karena sangat sulit bergerak di tengah gelap dengan pandangan yang terbatas. Di belakangku, aku mendengar suara langkah kaki yang terus menghancurkan daun-daun kering. Aku berharap itu hanya Rian, tapi aku terlalu takut untuk menoleh. Setelah sekitar setengah menit berlari, aku mendengar suara langkah itu tiba-tiba berbelok tajam ke kanan lalu perlahan menjauh. Bukannya lega, aku justru semakin ketakutan. Itu berarti langkah kaki tadi mungkin bukan milik Rian. Aku langsung bertanya-tanya di mana Rian sekarang dan apakah dia dalam bahaya. Akhirnya aku sampai di halaman belakang rumahku dan langsung masuk melalui pintu belakang. Napasku terengah-engah. Aku mengintip dari jendela, berharap Rian segera muncul. Tapi setelah beberapa menit berlalu dan dia belum terlihat, aku mulai benar-benar khawatir. Orang tuaku turun ke bawah dan bertanya apakah aku baik-baik saja, karena mereka melihat wajahku panik. Saat aku sedang menjelaskan semuanya, bel rumah berbunyi dari depan. Ayahku membuka pintu perlahan dengan gugup. Ternyata itu Rian. Dia langsung mendorong pintu dan berlari masuk. Katanya, setelah aku lari, dia sempat membeku di tempat karena tidak tahu harus berbuat apa. Lalu dia mendengar 2 set langkah kaki bergerak ke arahku. Setelah beberapa menit, dia akhirnya memutuskan untuk lari ke rumahku juga. Orang tuaku menelepon polisi untuk melaporkan kejadian itu, tapi tidak ada hasil apapun setelahnya. Sampai sekarang, aku dan Rian masih kadang membicarakan malam itu, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian diriku kadang berharap aku sempat menoleh untuk melihat siapa yang mengejarku. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa di hutan selebat itu, aku mungkin bahkan tidak akan sempat lari 5 langkah tanpa menabrak pohon kalau aku sempat melihat ke belakang. Bagaimanapun, itu tetap menjadi pengalaman paling menakutkan dalam hidupku. Sejak malam itu, aku selalu merasa tidak nyaman setiap kali berada dekat hutan saat malam hari. Cerita 3. Suatu malam Sabtu, aku dan teman-temanku sedang bersiap untuk pergi menonton penampilan pembuka di acara musik sebuah bar lokal. Kami kehilangan jejak waktu dan sadar bahwa kami harus segera berangkat kalau tidak mau ketinggalan. Aku buru-buru mengambil dompet dan kunci mobil, lalu kami semua bergegas keluar rumah dan masuk ke mobilku. Untungnya, kami tiba tepat waktu dan masih sempat menonton pertunjukannya. Beberapa saat setelah minum, aku menepuk-nepuk saku celanaku dan kaget karena tidak bisa merasakan ponselku. Aku memeriksa semua saku dan bertanya kepada teman-temanku apakah mereka melihatnya, tapi tidak ada hasil. Mereka membantuku mencari ke seluruh bar, ke sekitar meja-meja, dan ke area-area tempat kami tadi berdiri. Akhirnya kami menyerah. Kami lalu mencoba menelepon ponselku menggunakan ponsel salah satu temanku.
Setelah 2 kali dering, seseorang mengangkatnya. "Halo," kataku. Orang di seberang sana tidak bicara. Tapi kami bisa mendengar suara napasnya. Beberapa detik kemudian aku mulai bicara lagi, tapi dia langsung menutup telepon. Aku kesal karena mengira seseorang telah mencuri ponselku. Tapi karena malam sudah larut dan tidak ada yang benar-benar bisa kulakukan saat itu, aku memutuskan untuk mengurusnya besok saja. Sekitar 1 jam kemudian, kami meninggalkan bar. Aku mengantar teman-temanku pulang satu persatu, lalu mulai kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, aku berusaha mengingat kapan terakhir kali ponsel itu ada di tanganku. Saat mobilku masuk ke halaman rumah, aku akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Terakhir kali aku ingat melihat ponselku adalah saat benda itu berada di atas tempat tidur ketika aku sedang bersiap untuk pergi. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa merinding. Aku turun dari mobil, membuka pintu depan rumah, lalu masuk dengan hati-hati. Perlahan aku berjalan menuju kamar dan menyalakan lampu. Dan benar saja. Ponselku tergeletak tepat di atas tempat tidur, persis di tempat yang kuingat tadi. Aku langsung memeriksa seluruh rumah, mencari tanda-tanda apakah ada seseorang yang sempat masuk. Tapi aku tidak menemukan apapun sama sekali. Malam itu aku sulit tidur. Setiap suara kecil membuatku gelisah. Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya kepada teman-temanku, dan mereka semua sepakat bahwa kejadian itu sangat menyeramkan. Kami juga sama-sama setuju bahwa melapor ke polisi mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa, jadi akhirnya kami membiarkannya begitu saja. Tidak pernah ada kejadian lain selama bertahun-tahun setelahnya. Tapi sampai sekarang, kadang-kadang aku masih terjaga malam hari hanya karena memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada ponselku malam itu.